Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku teman-teman. Di video kali ini aku akan mereview sesosok public figure yang cocok dijadikan contoh pembicara ideal menurut pendapatku. Tapi sebelum aku bikin video ini, tentunya aku sudah mendapatkan tugas dari Ibu Tere untuk memilih public figure dan juga merangkum sebuah materi tentang pembicara ideal. Nah, sebelum kita lanjut ke public figure yang akan kita bahas ini, sebelumnya teman-teman juga perlu tahu tentang ciri-ciri atau kemampuan, beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia bisa disebut sebagai pembicara ideal. Setidaknya seseorang itu memiliki kemampuan, yaitu ada kemampuan vokal, kemampuan fonetik, kemampuan semantik, dan juga kemampuan sosial. Nah, ditambah lagi dia juga harus memiliki kemampuan, yaitu memainkan tubuhnya atau body language-nya atau gerakan-gerakan yang mendukung saat dia itu berbicara. Dan dia juga harus bisa meyakinkan audiens bahwa dia itu adalah sesosok pembicara yang dapat dipercaya atau memiliki background yang meyakinkan, dan juga pakaiannya pun juga meyakinkan. Seperti itu. Dan yang paling penting, dia juga memiliki tujuan saat dia berbicara. Jadi saat dia berbicara itu, dia punya arah pembicaraan ini mau dibawa kemana dan akan menghasilkan apa. Jadi enggak semata-mata cuma asal berbicara aja. Tentunya pasti kalau seseorang tidak memiliki tujuan untuk berbicara, dia akan berbicara ngawur atau seok ke kanan, seok ke kiri. Jadi tidak sesuai dengan konteks yang akan dibicarakan. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Sebelumnya aku akan sebutin ciri-cirinya dulu ya, supaya kalian agak penasaran gitu. Oke, ciri-cirinya adalah dia sosok laki-laki yang lahirnya di Jakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1998. Dia memiliki channel YouTube yang namanya Ninghonggo Mantapu dengan jumlah subscriber 4 juta lebih. Nah, dia juga memiliki akun IG dengan followers 3 juta. Dia pemenang beasiswa kuliah di Jepang dalam program Mitsui Bussan. Dia juga pencipta novel. Nah, novelnya ini saking aku ngefansnya juga sama dia, aku sampai beli. Ini dia novelnya, ini bagus banget. Aku baca selesai 5 hari. Ini udah aku baca selesai semuanya. Terus dia juga adalah sesosok orang yang memiliki cita-cita ingin menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu ya siapa dia. Ya, bener banget. Dia adalah Bang Jerome Pauline Sijabat. Nah, itu tadi foto dari Bang Jerome. Bagi teman-teman yang belum tahu Bang Jerome itu seperti apa sih. Nah, juga teman-teman juga perlu tahu nih kenapa aku memilih Bang Jerome ini sebagai contoh public figure yang aku anggap sebagai pembicara ideal. Pastinya ada beberapa alasan yang mendasari aku sehingga aku bisa memilih Bang Jerome ini. Nah, diantaranya adalah alasan pertama, Bang Jerome ini memiliki kemampuan fonetik. Itu yang pertama. Nah, karena kenapa? Saat Bang Jerome ini berkata-kata seperti dia melafalkan bunyi-bunyi atau bahasa yang dia ucapkan, itu jelas dan juga tidak menyalahi aturan gitu, seperti teman-teman dia bicaranya ya teman-teman, bukan teman-teman gitu. Terus juga dia memiliki yang kedua adalah kemampuan fonemik, yaitu dia itu benar-benar memilih pilihan diksi atau kata yang tepat yang sesuai dengan sasaran tujuan berbicaranya dia. Seperti dia nggak bakal menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah atau sulit dipahami bagi orang awam, tapi dia tuh memilih dengan bahasa yang sederhana, yang mudah untuk diserap atau dipahami oleh kalangan orang awam. Contoh juga bagi siswa-siswi kelas 1 SMP atau tingkat SMA dan juga perkuliahan, itu bahasanya rata-rata gitu loh. Jadi mudah untuk dicerna, tidak terlalu tinggi. Dan dia juga memiliki diksi-diksi yang kadang-kadang itu membangkitkan semangat dan juga memotivasi. Dia juga pokoknya pas banget lah saat dia membuat konten sesuai dengan tema atau dengan kerangka kontennya itu atau videonya itu tuh pas, bahasanya itu pas, pemilihan diksinya.
Terus juga Bang Jerom ini yang ketiga memiliki kemampuan vokal. Nah, di kemampuan vokal ini Bang Jerom itu pasti dia akan menyesuaikan suara atau volume dia itu saat berbicara. Contoh saat kontennya itu bertujuan untuk membangkitkan semangat atau untuk mengedukasi supaya teman-teman semua bisa tambah semangat belajar dan sebagainya, dia pasti akan menggunakan volume yang menggebu-gebu atau bersemangat. Tapi saat dia membuat konten yang mungkin tentang pengalaman pahit Bang Jerom saat mengejar beasiswa atau bagaimana, dia pasti akan menggunakan sebuah dinamika suara atau keras kecilnya suara di konten tersebut. Dan dia juga menggunakan artikulasinya tuh jelas. Saat dia berbicara tuh artikulasinya tuh jelas. Jadi tidak belibet gitu saat dia berbicara, seperti kayak dia bilang seperti beasiswa, dia bilangnya beasiswa. Jadi bukan beasiswa atau gimana ya, kayak kurang jelas gitu loh. Tapi enggak, kalau Bang Jerom ini berbicaranya jelas, artikulasinya jelas, vokalnya jelas, terus intonasi nadanya pun juga sesuai. Kadang dia pakai nada yang tinggi, kadang dia pakai nada yang rendah juga, seperti itu. Dan juga alasan selanjutnya kenapa aku pilih Bang Jerom ini adalah dia memiliki kemampuan sosial yang khas juga kalau menurutku. Walaupun dia jarang banget berbicara di depan khalayak umum secara banyak, secara langsung, tapi dia itu membuat video atau konten yang dia upload ke YouTube itu dia menggunakan kemampuan sosialnya, seperti dia menggunakan body language-nya untuk meyakinkan dia berbicara kepada audiens video, atau juga dia menatap kamera. Jadi dia tuh setidaknya bikin video itu selalu menatap ke audiens videonya nanti yang akan melihat dia. Jadi dia nggak menatap ke atas atau menatap ke samping atau malu-malu dan sebagainya. Jadi dia benar-benar kayak melihat kita gitu loh saat kita nonton videonya Bang Jerom gitu. Jadi serasa kita tuh diperhatikan dan juga benar-benar kayak ini tujuannya mengarah ke kita gitu, nggak ke orang lain, nggak untuk dirinya sendiri gitu. Dan juga Bang Jerom ini menurutku meyakinkan dalam segi background tentunya, karena dia sebagai mahasiswa berprestasi, dia juga sebagai siswa berprestasi juga di Indonesia. Dan juga saat aku mengikuti aktivitas Bang Jerom ini banyak banget penghargaan atau juga ajang lomba yang dia ikuti, dan dia bisa berhasil menjuarai lomba-lomba tersebut. Itu pastinya sangat meyakinkan banget bagi aku dulunya, khususnya sebagai mahasiswa atau sebagai dulu siswa SMA yang kayak pengen punya pengalaman atau pengen punya prestasi kayak Bang Jerom gitu. Dan juga dia itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan audiens. Jadi dia itu memiliki jargon atau kata-kata yang kita tuh sepertinya saat mendengarkan dia berbicara tuh kayak nggak mau berpaling gitu. Jadi kayak contohnya mantap jiwa, itu kan kayak kita kayak malah pengen ikutan dong, mantap jiwa gitu, kayak seakan-akan kita kayak wah asik nih video, enak banget ditonton dan kayak nggak boring, nggak membosankan gitu loh bagi kita. Nah, itulah salah satu taktik atau ciri-ciri pembicara ideal itu bisa mengendalikan audiens. Jadi gimana audiens itu tidak menyepelekan kita, tapi dia malah mendengarkan apa yang kita bicarakan, seperti itu. Dan juga Bang Jerom ini saat dia berbicara atau membuat konten, khususnya dia pasti memiliki tujuan-tujuan khusus atau tujuan-tujuan tertentu. Contohnya kayak di videoku, di contoh video ini yang aku kasih link di deskripsi, nanti bisa cek langsung aja deh. Nanti ada contoh video Bang Jerom saat bikin video konten untuk YouTube-nya. Itu menurutku salah satu contoh interpretasi bahwa dia adalah pembicara ideal. Itu nanti bisa kalian lihat, nanti aku sertakan linknya di deskripsi ya. Terus juga dia memiliki tujuan yang jelas. Jadi dia tuh saat contoh bikin video itu dia tuh punya tujuan yang jelas, seperti kayak mengedukasi kita tentang pendidikan matematika, atau dia juga ingin memiliki tujuan untuk membangkitkan semangat kita saat kita menghadapi ujian. Jadi dia membuat video tuh tentang isu-isu atau kabar-kabar terkini seperti kayak SBMPTN dan sebagainya. Kan kemarin banyak ya yang gagal, jadi dia terus bikin video untuk support atau menyemangati bagi teman-teman
yang belum lolos SBMPTN. Pasti masih ada jalur-jalur yang lain dan kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Nah, terus juga Bang Jerome ini tuh kenapa aku pilih dia sebagai pembicara ideal? Karena dia itu humble dan ramah banget sama fansnya atau sama kayak audiensnya tuh. Di videonya tuh kelihatan dia tuh kayak bener-bener menyatu dengan audiensnya. Jadi nggak kayak seakan-akan lo gue gitu, kayak nggak kamu ya kamu, aku gitu. Tapi dia itu lebih kayak gimana caranya kita merangkul audiens kita. Nah, dia tuh punya kayak kalau di kehidupan sehari sih biasanya karisma. Nah, dia itu punya karisma yang bener-bener membuat seseorang itu kayak bener-bener pengen, wah ini seru banget videonya, dia berbicaranya kualitas dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman belum percaya bisa langsung cek videonya. Sekali lagi aku ingetin, bisa cek atau bisa langsung subscribe channel YouTube-nya, banyak banget video yang bermanfaat untuk Anda. Oke, kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak videoku kali ini tentang contoh public figure yang aku anggap sebagai pembicara ideal menurut versiku sendiri. Dan mungkin di video-video selanjutnya aku akan membuat beberapa video yang tentunya dari tugas mata kuliah berbicara juga. Jadi tungguin video-video selanjutnya, dan aku mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah dan juga banyak banget kekurangan yang aku miliki di video ini karena keterbatasan media atau juga keterbatasan alat kemampuanku untuk mengedit video. Tapi tentunya aku akan berusaha terus untuk memperbaiki kualitas dari kemampuan berbicara dan mengedit video aku. Dan juga aku ucapkan terima kasih buat Ibu Tere atas bimbingannya dan materi yang bermanfaat. Aku rasa kita harus berpisah di sini untuk video kali ini tentang pembicara ideal. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.